Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinasti Ghazaniyah. Sebelumnya perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bening Indah Edelweiss dengan NIM 125, yang kedua Robi Alansyah dengan NIM 135, dan yang ketiga Hanindia Nurhidayati dengan NIM 137. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh Robi Alansyah. Dipersilahkan. Dinasti Ghaznawiyah. Dinasti Ghaznawiyah adalah dinasti Muslim Persia yang berasal dari budak-budak Turki yang berkuasa dari 975 sampai 1187 Masehi di Persia, Transoksania, dan utara India. Pusat pemerintahannya berada di Ghazni, sebuah kota di Afghanistan. Secara politik dan budaya, dinasti ini terpengaruh oleh pendahulunya, yaitu dinasti Persia Samaniyah, yang berpusat di Ghazni dari ayah mertuanya, Al-Fatigin. Anak Sebuktigin yang bernama Mahmud meluaskan wilayah kekuasaannya dari Sungai Amu ke lembah Indus dan lautan Hindia. Bagian barat dinasti ini mencapai Re dan Hamadan. Pada 997 Masehi, Mahmud melanjutkan penaklukan Samaniyah yang telah dilakukan ayahnya, Tanah Sahih, Kerajaan Ismaili, Sin, dan Buahid. Bisa dikatakan pada masa pemerintahan Mahmud, dinasti ini mencapai puncak kejayaannya, lalu mengekspedisi ke utara India dan mendirikan kota di sana. Dari perbatasan Kurdistan ke Samarkand, dari Laut Kaspia ke Yamuna, ia menciptakan wilayah kekuasaan baru. Namun setelah dirinya wafat, tidak ada satu sultan pun yang dapat menjadikan dinasti ini mencapai kejayaannya seperti yang dilakukan Mahmud. Pada masa Mas'ud, sebagai teritorial di bagian barat disebut oleh dinasti Seljuk pada pertempuran dan Danagan yang menyebabkan pembatasan kekuasaan di Punjab dan Balochistan. Ketika Mas'ud III wafat, konflik internal menyebabkan naiknya Sultan Bahram Shah sebagai penguasa Seljuk. Sultan Bahram adalah penguasa Ghaznavid terakhir yang menguasai Ghazni. Alauddin Hussein yang berasal dari dinasti Ghurrid menaklukkan kota tersebut pada 1151 untuk membalaskan kematian kakaknya. Ia meratakan seluruh kota dan membakarnya dalam 7 hari. Ia mendapatkan gelar Gahansos yang berarti pembakar dunia. Akibatnya, ibu kota dipindahkan ke Lahore dan kekuatan Ghaznawiyah dipindahkan ke utara India sampai akhirnya ditaklukkan oleh Gharid pada 1186. Dinasti Ghaznawiyah merupakan dinasti pertama bangsa Turki di timur Baghdad. Mereka para pengembara yang mendapatkan kekuatan secara berangsur-angsur di bawah Samaniyah. Satu sosok budak Turki yang disukai dan mendapatkan tempat dalam keluarga penguasa dinasti Samaniyah adalah Alptigin. Mulanya diangkat sebagai seorang hajib atau pengawal. Karirnya semakin bagus dan puncaknya diangkat menjadi amir di wilayah Khurasan pada tahun 961 Masehi. Akan tetapi hal tersebut tidak disukai penguasa Samaniyah sehingga pada tahun 962 Masehi dia menuju daerah perbatasan di timur dan merebut Ghazna dari penguasa lokal dan mendirikan kerajaan independen yang kemudian berkembang menjadi dinasti Ghaznawi dengan wilayah Afghanistan sampai Punjab.
tahun 962 sampai 1186 Masehi. Pendiri sebenarnya adalah Sabaktekin, juga seorang budak dan menantu Alptigin. Dia berhasil memperluas kekuasaan hingga wilayah Peshawar di India dan Khurasan di Persia. Raja paling terkenal adalah Mahmud bin Sabaktikin pada tahun 999 sampai 1030 Masehi. Ghaznah yang berada di puncak bukit yang tinggi sangat strategis untuk memantau seluruh daratan India Utara sehingga menguntungkan untuk melakukan serangan ke India. Sebanyak 17 serangan dilancarkan ke India Utara dari tahun 1001 sampai 1024 Masehi dan berhasil menancapkan pengaruh Islam di kawasan Punjab dan Lahore. Mahmud menjadi penguasa Turki pertama yang mendapat gelar Al-Ghazi setelah berhasil menaklukkan dan membawa banyak rampasan dari kuil-kuil Hindu. Di wilayah barat, Mahmud memperluas dengan merebut Irak sampai Persia, termasuk Raya dan Isfahan dari Buaihi sampai Syiah yang pada saat itu dipercaya Khalifah Abbasiyah Al-Qadir dengan memberinya gelar Yamin al-Daulah yang artinya tangan kanan negara. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Proses berdirinya dinasti Ghazaniyah. Pada masa dinasti Abbasiyah mempunyai kekuasaan penuh hanya pada periode 100 tahun pertama. Tetapi periode selanjutnya Abbasiyah sebagai pemerintahan pusat melemah karena negara-negara provinsi berusaha untuk melepaskan diri, sehingga kota Baghdad tidak lagi menjadi satu-satunya kota internasional. Pada tahun-tahun pertengahan dari abad ke-10 terlihat adanya tanda-tanda ketidakstabilan negara Samaniyah. Serangkaian revolusi istana memperlihatkan bahwa kelas militer dan kelas tuan tanah menentang kebijaksanaan sentralisasi administratif para amir yang berupaya memegang kendali pemberontakan di Khurasan untuk melepaskan diri dari otoritas langsung Bukhara. Karena itu mudah bagi Khorakaniyah dan Ghaznawiyah mengambil alih wilayah Samaniyah pada dasawarsa terakhir abad ini. Dari latar belakang dinasti-dinasti itu tampak jelas adanya persaingan antar bangsa, antara Arab, Persia, dan Turki. Masuknya unsur Turki dalam pemerintahan Abbasiyah menambah persaingan antar bangsa. Al-Mutashim dan Khalifah sesudahnya, Al-Watsik, mampu mengendalikan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah, Al-Mutawakil menjadi awal kemunduran Bani Abbas. Orang-orang Turki merebut kekuasaan dengan cepat dan berperan dalam perkembangan peradaban Islam. Yang menonjol adalah politik ketika mereka masuk dalam barisan tentara profesional maupun dalam birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk khalifah-khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian membangun kekuasaan yang independen, tapi masih tetap mengaku loyal kepada khalifah Bani Abbasiyah. Setelah keruntuhan kerajaan daulat Bani Abbasiyah, kekuatan militer Abbasiyah juga mengalami kemunduran. Sebagai penggantinya, para penguasa Abbasiyah menjalankan orang yang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki dengan sistem perbudakan. Pengangkatan anggota militer baru di Turki ini ternyata menjadi ancaman terhadap kekuasaan khalifah karena muncul fanatisme kebangsaan berupa gerakan Syu'ubiyah atau kebangsaan anti-Arab yang banyak memberi inspirasi gerakan politik di samping persoalan keagamaan. Sebuah daulah baru, Ghaznawiyah, yang terbentuk di Ghazna pada tahun 976 Masehi mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam, terutama pada anak benua India. Pada tahun 961 Masehi, Raja Bani Saman, Abdul Malik bin Nuh, mengangkat Al-Patakin menjadi gubernur di Hijrah, barat laut Afghanistan. Tapi jabatan ini berakhir ketika rajanya meninggal dan digantikan oleh Mansur bin Nuh. Setelah pemerintahan diambil alih oleh Sultan Mansur
bin Ibnu Nuh, ia menggantikan saudaranya Sultan Malik Ibnu Nuh yang telah meninggal. Ketika ia naik tahta, Alpatikin dipecat dari jabatannya, lalu tidak kembali lagi ke Samarkand, tetapi dengan satu pasukan kecil mengasingkan diri ke wilayah Afghanistan dan menetap di kota kecil bernama Ghazni, selatan kota Kabul. Kota Ghazni berkuat dengan mendirikan benteng dan parit pada tahun 1961 Masehi. Ia mempunyai pengikut-pengikut yang setia dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Turki. Dan setelah kokoh kekuasaannya, banyak pula bangsa Afghanistan atau keturunan Iran yang bergabung dengannya. Lalu tahun 962 Masehi, Alpatikin mengekspansi ke arah timur, yaitu Afghanistan bagian timur. Alpatakin menuju Ghazni dan menguasai wilayah itu tahun 962 Masehi dan menjadikan Ghazni basis gerakan menghadapi Mansur bin Nuh. Alpatakin mempunyai pengikut yang setia dari Turki dan juga dari bangsa Afghanistan yang menggabungkan diri. Sampai sejauh itu, Alpatakin masih tetap menganggap dirinya seorang gubernur dari dinasti Samani. Demikian pula yang terjadi dengan para penggantinya, Ishak bin Alpatakin, Balkatikin, Piri, dan Sabuktakin. Di antara para penggantinya, Piri adalah satu-satunya orang asli Ghazni. Pada tahun 963 Masehi, Alpatakin meninggal dan digantikan anaknya Ishak. Ishak yang kurang cakap dalam pemerintahan akhirnya harus merelakan tahta kekuasaannya jatuh ke tangan keturunan Turki yang lain, yaitu Baltakin, yang kemudian digantikan oleh Piri. Dan kemudian tahun 977 Masehi, Piri diserang. Pada tahun 1004 Masehi, Muntasir, penguasa terakhir Bani Samani, mati terbunuh dalam suatu pertempuran. Setelah kehancuran dinasti Samani, Mahmud resmi memperoleh pengakuan dari Khalifah Abbasiyah Al-Qadir dan digelari Yamin al-Daulah. Mengambil alihan kekuasaan Al-Ghaznawi diawali oleh masalah pribadi Alpatakin yang tidak diangkat menjadi gubernur lagi. Lalu Alpatakin membentuk sebuah dinasti kecil yang mengekspansi banyak wilayah dan pasukan dan dilanjutkan oleh anaknya Sabuktakin. Akhirnya puncak dinasti itu ada pada seorang Mahmud yang berhasil melumpuhkan Samaniyah. Para sejarawan berbeda pendapat menentukan siapa sebenarnya yang mendirikan dinasti Ghaznawi. Yurji Zaidan menganggap Alpatakin, sedangkan Philip Kahiti berpendapat bahwa Sabuktakin adalah the real founding dinasti Ghaznawiyah. Kedua pendapat tersebut dapat dibenarkan. Alpatakin adalah seorang perintis berdirinya dinasti Ghaznawiyah, sedangkan Sabuktakin membentuk kekuatan dinasti yang mapan, wilayah yang luas, dan diakui oleh Baghdad. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Bening. Dipersilahkan. Sistem pemerintahan dinasti Ghazaniyah. Ketika Amir Abdul Malik dari Samaniyah meninggal, panglima budak Turki dari pasukan Samaniyah di Khurasan berupaya memanipulasi suksesi untuk keuntungan sendiri. Upaya ini gagal, dan dia harus menarik diri ke Kaisaran Samaniyah dan yang menghadap ke India. Sejumlah panglima budak Turki mengikuti Alpatakin, yang pemerintahan atas nama Samaniyah. Sampai pada tahun 977 Masehi, Sabuktakin tampil di tampuk kekuasaan. Di bawah dia terciptalah kebiasaan Ghaznawiyah menyerang padang-padang India untuk mendapatkan jarahan dan budak. Wilayahnya meliputi bagian timur Iran, Afghanistan, Pakistan, dan beberapa bagian wilayah India. Corak pemerintahan pada masa Bani Ghaznawiyah banyak diwarnai peperangan, invasi, ekspansi, akan tetapi ekspansi dinasti ini sangat terkenal pada masa Mahmud Ghaznawi, yang banyak melakukan peperangan sebagai upaya ekspansi kekuasaannya, terutama ke India. Selain melakukan peperangan Bani Ghaznawi, juga melakukan pembangunan pengembangan ilmu pengetahuan. Di masa pemerintahan Mahmud pada tahun 1001 Masehi menaklukkan Kabul, kemudian Multan, setelah itu Kashmir. Setiap daerah menaklukkan Mahmud
mengikis ajaran Brahmanisme dan digantikan dengan ajaran Islam. Tahun 1006 Masehi, penguasa Punjab, Kangra, Kirman, Surat. Yang terakhir ditaklukkan Gujarat. Untuk mengendalikan kekuasaan di India, Mahmud mengangkat gubernur di Lahore. Penaklukan ke India memerlukan waktu 24 tahun. Di tiap wilayah yang dikuasai selalu menggantikan kuil dengan masjid. Mahmud inilah yang menjadi sepenuhnya independen yang mencapai reputasi di seluruh dunia Islam sebagai pemukul orang kafir. Masuk ke Ganges, ke Mutra, dan Naud, dan ke Jazirah Katriawar untuk menyerang kuil berhala terkenal di Somanat. Sepanjang sejarah Islam, orang pertama yang memasuki pusat di anak benua India dan mampu mematahkan perlawanan dari raja-raja India. Pada waktu itu adalah Mahmud Al-Ghaznawiyah. Ia dijuluki The Idol Breaker, penghancur berhala. Dalam penaklukannya pada abad ke-11 Masehi, pada tahun 1005 Masehi, ia mengalahkan raja-raja Hindu dan Punjab serta daerah Sind, kemudian menyerang Nagarkot tahun 1009 Masehi, negeri Dawab tahun 1014 Masehi, selanjutnya menaklukkan daratan tinggi Kashmir. Ia juga memperluas daerah sampai ke Bukhara, Transosania, dan terakhir Rai dan Isfahan. Keperkasaannya dalam peperangan selama 34 tahun dalam pemerintahannya membuat ia berhasil mengembangkan kekuasaan Islam sampai ke India. Melihat kemajuan tentara Mahmud Ghaznawiyah, para maharaja India mengadakanlah persekutuan untuk melawan Mahmud Ghaznawiyah dengan bala tentara. Namun sebelum mereka menyerang terlebih dahulu, Mahmud menyerangnya dan takluklah Lahore. Kemudian diserangnya Kaligar, Kawaliur, dan Maharaja. Kedua negeri ini mewajibkan pembayaran upeti setiap tahun ke Ghazna. Di antara peperangan yang paling terkenal adalah serangannya terhadap Candi Somanat. Walaupun pada awalnya penyerangan Mahmud Ghaznawiyah bersama bala tentaranya mengalami kesulitan, tapi berhasil dimenangkannya. Perlu diingat bahwa Mahmud Ghaznawiyah menghancurkan daerah atau kota ditaklukkan tidak sampai rata dengan bumi. Dia tidak pernah mengenal pembunuhan massal, ia hanya bangga dengan panggilan penghancur berhala. Akibat serangan pasukan Mahmud Ghaznawiyah yang menimbulkan rasa takut di kalangan raja-raja Hindu di India, seperti Raja Hadarata, yang akhirnya memeluk Islam bersama kurang lebih 10.000 orang pengikutnya, selama masa kekuasaannya lebih kurang 32 tahun dipergunakan untuk memperluas wilayah kekuasaan, sehingga ketika ia wafat, wilayah kekuasaannya meliputi Punjab dan lembah Indus di India, seluruh Afghanistan, dan Persia Timur. Sepenggal Mahmud Ghaznawiyah, Mahmud Ghaznawiyah menggantikan posisinya. Ia sebenarnya berkehendak agar putra tertuanya Muhammad Mahmud Ghaznawiyah menduduki jabatan sebagai sultan, tetapi keinginan tersebut tidak diterima oleh kalangan militer karena Muhammad dianggap kurang berpengalaman dalam melakukan ekspedisi. Sementara Mahmud Ghaznawiyah dianggap memiliki pengalaman karena sering mengikuti kegiatan ekspedisi yang dilakukan tentara, selain tengah menjabat gubernur di Provinsi Barat. Tetapi setelah berkuasa, justru malah kurang mengindahkan nasihat Dewan Negara agar menghentikan sejenak ekspedisinya ke anak benua India. Karena di Khorasan tengah terjadi gejolak yang dilakukan oleh orang-orang Saljuk. Akhirnya banyak orang Saljuk yang masuk ke dan menguasai beberapa wilayah Khorasan. Ia kewalahan. Usaha untuk mengatasi gejolak politik yang dilakukan tentara Saljuk tidak dapat dibendung. Bahkan tentaranya mengalami kekalahan besar. Akibatnya ia tewas di tangan pasukan sendiri dalam perjalanan menuju Lahore, India. Konflik fisik antara pasukan Ghaznawiyah dengan Saljuk terus berlanjut hingga beberapa tahun lamanya. Berikutnya akan diteruskan teman saya.
raja-raja yang pernah berkuasa di dinasti Ghaznawiyah mulai dari pembentukan sampai kehancurannya. Yang pertama, Nasir ad-Daulah Sabuktakin dari tahun 366 Hijriah sampai 977 Masehi. Yang kedua, Ismail dari tahun 387 Hijriah sampai 997 Masehi. Yang ketiga, Yamin ad-Daulah Muhammad dari tahun 388 Hijriah sampai 998 Masehi. Yang keempat, Jalal ad-Daulah Muhammad dari tahun 421 Hijriah sampai 1030 Masehi yang memerintah pertama kalinya. Yang kelima, Syab ad-Daulah Mas'ud. Mas'ud 1 dari tahun 421 Hijriah sampai 1031 Masehi. Yang keenam, Muhammad 4 dari tahun 430 Hijriah sampai 1041 Masehi yang memerintah kedua kalinya. Hingga sampailah raja yang ke-19 yaitu Taj ad-Daulah Kushrah Malik dari tahun 555 sampai 582 Hijriah atau 1160 sampai 1186 Masehi, yaitu penaklukan Guriyah. Untuk kemundurannya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hanindya. Dipersilahkan. Kemunduran dan runtuhnya dinasti Ghaznawi. Seperti halnya yang dialami dinasti-dinasti sebelumnya, kekuatan Ghaznawi juga tidak ditopang dengan kekuatan militer yang kuat, sehingga saat wafatnya Mahmud bin Sabuktakin karena penyakit yang dideritanya, wilayah-wilayah berangsur memerdekakan diri dari ibu kotanya dan bermunculan kekuasaan kecil baru, di antaranya dinasti Muslim independen di wilayah India, di utara dan barat terdapat dinasti Khan dari Turkistan dan dinasti Saljuk dari Persia. Dan di tengah dinasti Guriyah dari Afghanistan memberontak pada 1186 Masehi dan menghancurkan pengaruh Ghaznawi di Lahore. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.